Gak apa-apa, aku gak kedinginan. Pakai aja, jangan sampai masuk angin. Besok kan kamu masih harus kerja. Mau aku antar pulang? Nggak usah. Mobilku seharusnya sebentar lagi sampai. Aku tahu akhir-akhir ini bebanmu banyak. Aku juga tahu kamu gak mau bikin Tuan dan Nyonya khawatir. Dan kamu mau jadi sandaran Xiao Pingguo. Tapi sebelum itu, bisakah kamu jaga diri sendiri dulu? Aku baik-baik aja kok. Ini mobil yang kamu pesan? Iya. Tunggu sebentar ya. Ini payungmu. Ambil payungnya. Dokter. Pulang dan istirahat lebih awal ya. Jangan bikin orang yang peduli sama kamu khawatir. Hei. Ya. Selama Lin Shuo butuh aku akan selalu ada di sisinya. Menemaninya. Kalau suatu hari dia nggak butuh aku lagi, aku akan pergi diam-diam. Dan nggak akan ganggu hidupnya. Hei, Ju Xiaoqiang. Kok kamu bisa santai banget di bagian personalia? Jam kerja malah keluyuran. Bukan urusanmu. Hei, Shuang, udah lihat pengumuman penugasan baru? Pengumuman tugas baru? Belum. Ada apa? Perusahaan mau muterin kamu jadi ketua tim OP. Jangan bercanda. Coba lihat. Beneran? Coba lihat dong. Wah, selamat ya, Kak. Biar aku lihat. OP1 itu proyek bareng ARK. Iya, aku kasih tahu ya. Posisi ketua tim ini. Banyak yang berebut. Aku seneng banget buat kamu. Hahaha. Gimana, ada waktu sekarang? Aku ajak kamu lihat kantor barunya. Aku punya kantor baru. Hahaha. Biar saya ceritakan. Sisi dan yang lainnya akan jadi pasukanmu nanti. Jangan bilang begitu. Lihat, lihat. Bonus Aibao udah dibayar. Katanya, Pak Gu yang minta khusus. Jadi, Proses ngasih bonus ke kamu jadi lebih gampang. Hahaha. Kenapa? Ada bunga di muka saya? Pak Gu. Ya. Hari ini, perusahaan naikin jabatan dan gaji saya.
Walaupun saya nggak tahu apakah kamu sengaja. Tapi saya tetap mau berterima kasih. Terima kasih, Gu Sue. Menyederhanakan proses bonus. Itu buat kepentingan semua rekan di perusahaan. Dan menempatkanmu di OP. Itu buat maksimalin keunggulan teknismu. Dan bikin nilai buat perusahaan. Kalau kamu anggap ini perlakuan khusus buatmu. Cuma tunjukin kamu kurang percaya diri sama kemampuanmu. Oke, saya egois. Akhir pekan ini ulang tahun ke-25 Institut. Saya udah janjiin ke Profesor Bu buat kamu. Jangan lupa datang tepat waktu. Kenapa? Kenapa Presiden Gu janjiin buat kamu? Sepertinya kamu kurang percaya diri. Kamu merasa nggak sebagus orang lain. Kamu malu balik ke alma mater. Pergi kalau mau. Ingat nggak? Katanya kamu itu Wu Sue. Gu Sue, Iya, dia itu. Wei Ning. Dia datang lagi. dulu saya pernah dengar. Iya, dia terkenal banget. Bisa perkenalkan nggak? Biar saya perkenalkan. Ini murid paling bangga saya, Wei Ning. Sekarang dia wakil presiden baru di R. Kamu asli Wei, senang bertemu. Senang bertemu. Oh, aku ingat istri Pak Wei juga dari kampus kita, kan? Kenapa dia nggak datang hari ini? Dia agak canggung di acara sosial. Kau datang dan juga. Hahaha, lain kali pasti aku ajak. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Iya. Wah, kok rame banget? Profesor Wu, Anda datang. Senang bertemu denganmu. Lama, iya. Pak Wu. Senang bertemu denganmu. Kenapa nggak bilang mau datang? Aku mau jemput di pintu. Kami nggak butuh ditemenin. Ngapain repot-repot jemput? Iya. Tapi aku dengar ya, adalah perwakilan lulusan yang berprestasi. Sukses berbisnis di luar negeri, sekarang. Jadi CEO Panshi. Katanya waktu masih kuliah Pak Gu. Sangat hebat. Selalu ranking 1 di jurusan. Itu berita nggak akurat. Hahaha. Hei, aku perkenalkan. Dulu di kampus selalu ngalahin aku. Juara kelas angkatan. Nona Ling Xuang. Sebenarnya, murid yang paling aku harapkan dulu. Itu Ling Xuang. Sayangnya. Direbut sama anak ranking bontot. Hah? Terus kamu putusin dia, Ling Xuang? Tunggu dulu, Wei Ming. Istri. Guru, izinkan saya perkenalkan. Dia suami saya. Pak Wei, tadi kan bilang yang terakhir itu kamu. Halo, Profesor Wu. Aku ingat dulu. Kamu nggak lulus beberapa mata kuliah inti. Dan hampir tidak bisa mendapatkan ijazahmu. Sekarang kamu sudah ganti karir? Tidak, berkat istriku. Oh, juara kelas ini lebih baik dari Gu. Adalah ibu rumah tangga yang disebut Presiden Wei. Pak Wei, Anda salah. Istri yang hebat sekali. Kamu sembunyikan dia. Izinkan saya perkenalkan. Oh, maaf, Bu Shao. Saya ada telepon dulu. Permisi. Halo, Gu. Kita pernah bertemu sebelumnya? Di proyek lain? Kamu tidak ingat saya, ya? Halo? Sayang? Kenapa belum pulang? Prosedurnya banyak. Hari ini akan telat. Nah, sekarang, pulang dan ajar kami. Wei Ming. Sayang, cepat. Semua orang menunggumu. Siapa yang bicara? Nanti saya jelaskan. Sinyal tidak bagus. Siapa tadi? Saya mau ke toilet. Siapa yang tadi telepon? Tadi itu Ling Xuang yang bicara?
Kenapa kamu di sini? Kenapa saya tidak boleh datang? Siapa tadi yang panggil kamu suami? Ayo, Kita bicara dulu, Pak Zhang. hei, Presiden Wei. Ini istrimu? Wanita paling berbakat di kampus. Kalian berdua pasangan yang cocok. Saya adalah Mesat. Nanti kita bicara. Kamu dari mana saja? Saya cari-cari kamu. Maaf. Silakan bicara. Izinkan saya perkenalkan karyawan baru R. Wang Jiai. Halo. Huang Jiai. Kamu sekretaris baru, kan? Ya, Saya cari Wei Ming. ada hal mendesak di perusahaan. Jiai datang untuk memberitahu saya. Saya harus pergi sekarang. Meski buru-buru, pilih tempatnya dong. Hari ini hari apa? Dan, Jiai. Wei Ming kan bosmu. Nggak pantas panggil langsung namanya. Nggak apa, departemen kami santai aja. Kamu cuek, tapi orang lain bisa mikir kalian ada hubungan. Laki-laki dewasa nggak malu-maluin. Tapi dia masih muda. Dia juga anak Huang dong. Nggak boleh nggak punya malu. Jiai, kamu pulang ke perusahaan dulu. Saya balik kalau selesai di sini. Dengar kata. Ada apa? Jangan sentuh saya. Jangan sok jago. Saya antar kamu ke rumah sakit. Wei Ming, kamu pergi. Guru dan teman-teman ada di sini. Acara mau mulai. Nggak pantas. Jin Shuo, kamu bilang ke rekan-rekan. Saya antar rekan ke rumah sakit. Oke. Gimana? Jalan pelan-pelan. Ada apa? Ikut saya. Terima kasih. Sudah tenang? Nggak apa-apa. Tahu hal paling konyol dalam pernikahan? Yang salah itu si selingkuh. Tapi yang dihianati, dibilang pecundang. Dan dipaksa terima belas kasihan orang. Saya nggak komentar soal orang lain. Atau hal nggak penting. Saya cuma mau bilang, kamu itu Ling Shuang yang saya kenal. Tidak perlu terikat dengan pria manapun. Juga tidak butuh identitas lain selain Ling Shuang. Karena dia sudah cukup bersinar terang. Jika kamu tidak suka dikasihani, maka tolong bangkitlah. Biarkan semua orang melihat. Seperti apa penampilan Ling Shuang, wanita kuat itu. Ibu berjanji padamu. Ibu akan pulang langsung setelah kerja untuk merayakan ulang tahunmu, oke? Bagaimana dengan ayah? Ayah sedang sibuk bekerja. Dan tidak bisa menemani gua hari ini. Ibu yang akan menemani kamu merayakan ulang tahun. Ibu bisa menemani saya merayakan ulang tahun. Saya mau ayah, saya mau ibu. Jangan bikin masalah. Hei, Pak itu. Anda bisa bekerja dengan tenang. Tidak apa-apa, sayang. Serahkan saja padaku. Tutup teleponnya. Saya mau ayah. Lin Shuang. Ayo, semuanya, perhatikan sebentar. Ini adalah ketua tim baru kalian, Lin Shuang. Kedepannya, dia akan memimpin kalian untuk mengoptimalkan algoritma hak cerdas melalui estimasi sensitivitas pembangkitan hak, serta teknologi pembelajaran online dan teknologi lainnya, untuk mencapai keputusan hak yang dipersonalisasi, dan terus meningkatkan efisiensi konversi pesanan. Halo semuanya, saya Lin Shuang. Boleh saya tunjukkan pasangan cincin ini kepada kalian? Ini adalah cincin edisi terbatas yang baru diluncurkan oleh merek kami di kota Guangjiang. Hanya toko kami yang punya satu pasang ini. Sempurna untuk kalian berdua yang punya selera. Dan pasangan yang bergaya. Terima kasih. Biar saya coba. Hei, saya mau terima telepon dulu. Oke, Halo. Hei, Presiden Wei. Apakah dana kamu sudah cair? Rumah yang kita lihat terakhir kali sudah berhasil dinegosiasikan.
Apa warna cincin yang ini? Dan kejelasannya? Ini warna D, kualitas VVS. Dan sebuah berlian kecil di cincinnya. Baiklah, seluruh proses kami dianggap selesai. Oke. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sayang. Oke. Itu saja. Selamat tinggal. Bagaimana? Lihat. Sangat bagus dan cocok untukmu. Pak, selera Anda bagus. Ukuran cincinnya. Bisa kami sesuaikan. Di bagian dalam cincin, kami juga bisa mengukir kata-kata secara gratis. Kami bisa mengukir kata-kata. Ya, Pak. Biar saya bantu Anda mencobanya gratis. Anda bisa mengukir di cincin ini. Saya tidak perlu. Oke. Mau lihat cincin lain? Tidak perlu, bayar saja. Terima kasih. Ayo, minum air dulu. Lihat betapa lelahnya kamu. Lihat keringatnya. Kenapa pakai tenaga banyak saat naik kuda? Mana nenek? Nenek? Nenek turun ke bawah menyimpan kursi untuk kita. Bukannya kamu mau makan sesuatu yang enak? Ayo, minum lagi. Aku kasih kamu sesuatu yang enak. Hei, Guo. Kamu pakai sepatumu. Guo, tunggu aku pakai sepatu. Film kemarin itu benar-benar bagus. Film apa? Ayah. Aku pikir aktor utamanya. Lagi lihat apa? Aku rasa dengan Guo Mayo. Pasti aku salah dengar. Aktor utamanya. Kurasa tidak seganteng kamu. Guo. Oh, ada apa? Jatuh di mana? Biar aku lihat. Aduh, cepat. Anak itu memukul dagunya. Luka itu di dalam mulut. Saya sedang mengobati lukanya. Nanti saya akan beri resep obat untuk dia. Luka itu di dalam mulut. Makan akan jadi sulit beberapa hari ini. Apakah akan ada bekas luka? Tidak akan. Lukanya ada di dalam. Oh, bagus sekali, bagus. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Bagaimana kamu menjaga anak itu? Bagaimana Guo bisa jatuh? Ini rumah sakit. Tolong jaga ketenangan. Ming, kemari. Ming, kamu tidak boleh menyalahkan Suang untuk ini. Ini salahku. Salahku karena tidak mengawasi ayahnya. Jangan membela dia. Ini bukan pertama kalinya. Kamu selalu memikirkan pekerjaan. Anak sering terluka dan hilang dari pengawasan. Lihat saja. Bicaralah dengan baik, bicaralah baik-baik. Bagaimana bisa kamu jadi seorang ibu? Kariermu. Mana yang lebih penting? Kariermu atau Guo? Orang bilang kamu terlalu egois. Mengejar karir itu egois. Tapi jika kamu mengejar karir, itu tidak egois. Bagaimana bisa keduanya sama? Apa bedanya? Kamu sudah berjanji padaku. Kamu berjanji akan menjaga keluarga dan anak. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita tidak perlu menikah. Kita tidak punya anak. Jika kamu fokus pada karir, aku akan berimu kebebasan, oke? Aku akan berimu waktu. Ayo kita cerai. Akhirnya, kamu mengatakannya juga. Wei Min. Anak sedang diperiksa sekarang. Kamu malah mengajukan perceraian sekarang. Apakah kamu masih manusia? Aku juga melakukan ini untuk Guo. Bukan untuk Guo. Kamu keterlaluan. Kapan kamu pernah memikirkan Guo? Tenang dulu. Kita lihat Guo dulu. Mari kita lihat Guo. Tenang saja. Kamu yang bilang. Aku tak bisa biarkan anakku. Dengan ibu tak bertanggung jawab sepertimu. Kamu terus bilang ini untuk Guo. Lalu kutanya kamu. Dari awal sampai sekarang. Pernahkah kamu tanya kabar Guo? Kamu peduli nggak dia yang kaya? Atau cuma lecet? Kamu bilang aku tak bertanggung jawab. Saat anak kecelakaan, kamu di mana? Jangan alihkan pembicaraan. Yang salah sekarang bukan aku, tapi kamu.
Aku akan suruh orang berkemas. Aku akan suruh orang berkemas dalam beberapa hari. Tinggalkan saja di situ. Tolong lihat perjanjian cerai ini. Dan tanda tangani. Pilih hari kita berdua ada waktu ke kantor catatan sipil. Kita urus administrasinya. Aku tinggalkan di sini. Sekarang perjanjian cerai lagi ngetren di bawah-bawah. Aku lihat. Wei Ming, kamu sedikit punya visi ke depan. Jangan sinis. Aku sudah lama ingin cerai. Kamu di rumah saja bertahun-tahun. Nggak kenal masyarakat. Kita sudah lama kehilangan bahasa bersama. Kita tahan-tahan demi anak. Sekarang kamu bahkan nggak bisa jadi ibu yang layak. Pernikahan kita nggak perlu ada lagi. Kamu salahkan aku nggak bergaul. Sekarang salahkan aku kerja di luar. Nggak lucu kata-katamu itu? Aku tinggalkan karir untuk keluarga. Sementara kamu cari nafkah. Itu keputusan kita berdua. Orang bisa berubah. Nggak ada yang bisa tanggung hidup orang lain. Kamu sendiri pilih jadi ibu rumah tangga. Aku nggak paksa kamu. Kamu sudah banyak membayar untuk keluarga ini. Aku juga sudah banyak berbuat untuk keluarga ini. Kamu tak perlu menggurui. Kita tak saling berhutang apapun. Aku sudah bulat tekad untuk bercerai. Bercerai ya sudah. Mari kita bahas syaratnya dulu. Tuntutanku sederhana. Kita bagi rata harta dan tabungan. Aku minta hak asuh Xiao Pingguo. Tidak mungkin. Sejak Xiao Pingguo lahir, kamu makan dan pakai punyaku. Pernahkah kamu cari uang sepeser untuk keluarga ini? Kenapa kamu pantas dapat bagian harta? Xiao Pingguo Marga Wei. Jadi hak asuh milikku. Dan uang yang kamu hasilkan sekarang cukup untuk jaga standar hidupnya? Karena kita bisa sepakat, ya kita tak usah bercerai. Mari kita lihat nanti. Aku jujur saja. Aku sudah sewa pengacara terbaik. Aku sudah minta bekukan harta perkawinan kita. Permohonan pembekuan sudah diajukan. Tunggu pun percuma. Uang atau anak, tak ada yang bisa kamu ambil. Guo, mau kemana? Mau kemana? Guo. Aduh, Hei, ada anak di sini? Hahaha. Mama. Aku agak nggak enak badan hari ini. Boleh kita masak makan malam bareng malam ini? Boleh kita bikin kue? Tentu saja. Guo. Hampir sama dengan prediksi kita. Dia pindahkan semua asetnya bersih-bersih. Bukan hal yang bisa selesai semalam. Sepertinya Wei Ming Kurasa, sudah siapkan jalan keluar sejak kamu menikah. setelah kejadian kemarin, aku sudah benar-benar putus hubungan dengannya. Wei Ming itu orang. Dia tak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Aku benar-benar takut. Dia akan menggunakan trik curang. Saya sarankan kamu, sampai kita menemukan bukti kunci. Tidak peduli seberapa keterlaluan perbuatan Wei Ming, kamu harus tetap tenang. Jangan biarkan dia waspada. Apakah kamu ingat? Jangan lakukan itu. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi, ini adalah rumah kami. Bukan aku yang mengundangmu kemari. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil semua Paman dan Bibi. Mari kita bicarakan baik-baik. Bisa kita selesaikan dengan akal sehat kan? Bagaimana bisa kita tidak masuk akal? Ya. Biar saya beritahu kalian. Kalian masuk tanpa izin, tahu? Saya bisa memanggil polisi untuk menangkap kalian. Siapa yang akan kamu tangkap? Jika kamu lakukan ini, Apa yang sebenarnya terjadi? putriku sudah kembali. Kalian bisa bertanya padanya. Kami baru saja mengantarkan Xiao Pingguo pulang, lalu melihat pintu terbuka lebar. Orang-orang ini bersikap mencurigakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin bertanya, apakah ini gedung 2 nomor 501? Ya, benar. Lihat, pemiliknya adalah Wei Guoqiang. Zhang Jinfeng mempercayakan kami untuk menjual rumah ini.
Ini adalah sertifikat Rocky. Tolong periksa KTP-nya. Apakah sudah benar? Ya, benar kan? Bu, saya ngerti. Kalian bisa pulang sekarang. Pergi, cepat pergi. Lihat, kami tidak mau menjualnya. Kami tidak menjual. Apa pekerjaan agen ini sebenarnya? Siapa dia? Sungguh. Jika dia tidak melihat wajahmu, dia seharusnya juga memikirkan soal anak itu. Betapa kejamnya. Bue, Wei, cepat panggil mereka. mereka datang. Oke, tidak masalah. Akan saya lakukan sesuai perintah. Kamu keluar dulu. Tampaknya jabatanmu sebagai wakil presiden belum cukup. Jia Yi. Silakan keluar dulu. Kamu keluar begitu cepat. Dia pergi. Pengaruh Jia Yi tidak cukup. Agen membawa orang untuk melihat rumah hari ini. Ya. Orang tua saya menyukai properti di distrik baru. Dan mereka ingin menjual rumah sebelumnya untuk uang muka. Mereka menyuruh saya memberitahu kamu. Saya sibuk kerja belakangan ini dan lupa. Jual rumah. Di mana Xiao Pingguo dan saya akan tinggal? Sudah saya pikirkan. Xiao Pingguo bisa tinggal dengan kakek nenek. Sedangkan kamu, tanda tangani surat cerai. Uang yang kamu dapat cukup untuk membeli rumah kecil. Supaya semua tidak canggung. Wei Ming, kamu sungguh tak tahu malu. Demi mencapai tujuanmu, kamu usir istri dan anak dari rumah. Saatnya semua orang di Ark melihat. Seperti apa kamu sebenarnya? Tenang dulu. Saya lakukan ini demi anak. Masa depan saya. Berhubungan dengan kualitas hidup Xiao Pingguo nanti. Jika tidak memikirkan Xiao Pingguo, kamu bisa teriak ke seluruh dunia sekarang. Kamu pikir saya tidak berani? Lin Shuang. Kita berdua orang yang menghargai harga diri. Dengan pendidikan dan latar belakang kita bisa melakukan hal-hal dengan terhormat. Kita tidak akan membuat skandal keluarga. Diketahui semua orang. Wei Ming, kamu punya hati nurani? Saya salah mengenal orang sebelumnya. Dan menyanyikan bertahun-tahun. Saya akui harus mulai dari nol lagi. Tapi cepat atau lambat, kamu akan membayar perbuatanmu. Lagi pula, orang akan berubah. Dengan trik tingkat rendahmu itu, kamu hanya ingin aku menandatangani perjanjian cerai. Dan menyerahkan hak asuh Xiao Pingguo. Wei Ming ini benar-benar bajingan. Kok tidak memberitahuku hal sebesar ini terjadi? Kamu benar-benar tidak anggap aku sebagai temannya. Kamu akhirnya sudah memulai hubungan baru. Aku tidak ingin merusak suasana hatimu. Tidak ada yang lebih penting dari dirimu saat ini. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Dan dia mengenalku terlalu baik. Dia menggunakan Xiao Pingguo dan harga diriku untuk mengendalikanku dengan ketat. Dia ingin aku mengakuinya. Menurut pendapatku, kamu menderita karena kamu terlalu baik hati. Kamu selalu berbicara baik dengan semua orang. Dan selalu melakukan segalanya dengan hati nurani yang bersih.
Menurut aku, untuk menghadapi pilihan seperti itu, kita harus menggunakan cara yang sama seperti mereka. Tidak peduli seberapa baik atau buruk sikapnya. Bukankah lebih baik kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu? Kenapa kamu tertawa? Kadang aku benar-benar iri padamu. Kamu bisa dengan mencintai dan membenci, dan hidup dengan bahagia. Tidak seperti aku. Sudah bertahun-tahun aku memikul beban menjadi idola. Tapi sekarang aku ingin melepaskannya. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang harus aku buat untuk membuatmu iri? Ini semua karena aku yang berjuang selama bertahun-tahun. Mengalami kerugian dan mendapatkan beberapa pengalaman bertarung. Menurut pendapatku, bisa hidup dengan hati yang bersih selama seumur hidup. Itulah yang membuat orang iri. Oke, berhenti bicara tentang aku. Hal yang paling penting bagiku sekarang adalah membantu kamu. Dan Xiao Pingguo mencari tempat tinggal. Ngomong-ngomong, Jiang Hai sekarang ada di agen real estate. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Kenapa Jiang Hai butuh waktu lama untuk mengangkat telepon? Aku membutuhkanmu. Tentu saja. Kakak, lihat rumah ini. Lokasinya memang dari kota, tapi akses transportasinya sangat mudah. Lihat, itu tanda stasiun MRT. Itu tempatnya? Ya, lumayan dekat. Hanya beberapa langkah saja. Lihat komplek perumahan di sebelah. Semuanya perumahan biasa. Tapi ini rumah relokasi. Jadi sewanya jauh lebih hemat dibanding mereka. Nilai plusnya sangat tinggi. Kalau ada yang perlu diperbaiki di rumah, tinggal telepon saya. Saya urus semuanya untuk kakak. Layanan purna jual perusahaan kami. Juga gratis, kakak. Lihat ini. Ini paket utama. Perusahaan kami. Dan sekarang semuanya lagi diskon. Sewa rumah di perusahaan kalian perlu pinjaman? Cuma beda istilah saja. Karena bayar cicilan tiap bulan. Sama seperti bayar sewa. Ya. Saya sudah tahu sebelumnya. Tentang rumah di komplek kalian. Ya. Sepertinya harga perusahaan kalian jauh lebih murah dari pasaran. Karena kami selalu beli rumah dari pemilik. Dengan harga pasaran. Setelah itu, kami sewakan ke penyewa dengan harga khusus. Selisih harganya. Disubsidi perusahaan kami, bagus kan? Kenapa perusahaan kalian melakukan ini? Bukannya rugi? Itu bukan urusan saya. Yang penting saya bisa bantu tamu dapat rumah bagus dengan harga murah. Dan saya dapat komisi yang lumayan. Menurut saya bagus. Gimana, kakak? Puas dengan rumah ini? Kalau puas, bagaimana kalau kita segera tanda tangan kontrak? Jujur saja. Karena rumah perusahaan kami cukup cepat laku. Aku akan memikirkannya. Sudah sangat larut. Kamu sudah makan? Paman Changsheng sudah kembali. Ayah, aku sudah makan. Dalam perjalanan pulang, aku melihat-lihat rumah sepanjang hari ini. Guo sedang tidur. Tadi, dia menangis dan ingin pulang. Aku tidak bisa menenangkannya. Mungkin dia lelah karena menangis. Sekarang dia tertidur. Ibu dan ayah, aku mungkin merepotkan kalian untuk merawatnya selama beberapa hari. Xiaon bisa. Hei, duo. Aku sudah berdiskusi dengan ibumu. Kamu bisa pindah kembali dengan Guo. Kamu bisa tinggal di kamar tidur bersama anak itu. Meskipun rumah kita agak sempit. Tapi ibu dan ayahmu bisa menyesuaikan diri. Setidaknya, kamu bisa meninggalkan Guo dan semua hal lainnya kepada kami. Kamu bisa fokus pada pekerjaanmu saja, oke? Kamu sudah bekerja keras sepanjang hidupmu. Dan akhirnya menikmati hidup. Aku tidak ingin membebani kalian. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah putri kami. Kita adalah satu keluarga. Apa maksudmu dengan tidak membebani? Kami hanya punya kamu sebagai putri. Untuk siapa lagi kami bisa melakukannya? Jangan salah paham. Aku sudah menemukan rumah. Hanya dalam 2 hari. Dan hanya perlu membersihkannya. Benarkah? Di mana rumahnya? Apakah mahal? Tunggu sebentar. Rumahnya sudah dialihkan. Aku akan beli rumah pada ibu. Tolong pindah secepat mungkin.
Lin Xuang, kamu tidak bisa terlalu egois. Apakah kamu ingin Guo menjadi tunawisma bersamamu? Perjanjian perceraianku denganmu selalu berlaku. Mami, Ada apa dengan anjing itu? pulang, Guo. Aku mau pulang. Sayang, jangan nakal. Kita tinggal sama kakek nenek hari ini, ya? Ya, Guo. Ibu capek hari ini. Biar ibu istirahat. Nenek, tunggu sebentar. Nenek bacain cerita. Aku nggak mau cerita jelek. Aku mau ibu yang ceritain. Kamu belum sadar, cuma rewel. Ini kan rumah Guo. Kalau ibu udah selesai urusan, ibu jemput Guo pulang. Oke, Ini bukan rumahku. Aku mau pulang ke rumahku sendiri. aku nggak mau pulang. Oke. Jangan nakal. Aku nggak mau pulang. Jangan nangis kalau capek, ya? Rumahnya udah dialihkan. Aku ambil alih hari Minggu. Tolong segera pindah. Ling Xuang, jangan egois. Mau Guo ikut kamu jadi gelandangan? Perjanjian cerai aku masih berlaku. Jangan nangis, ya? Sudah dibilang jangan nangis. Kenapa teriak-teriak ke anak? Kenapa kamu marahin dia? Dia kan cuma anak kecil. Aku bacain cerita. Kenapa marah-marah? Jiang Hai, aku udah putuskan. Aku mau rumah itu. Dan aku minta tolong. Perusahaan headhunter ini. Bilang kamu kerja di Snail Company. Cuma beberapa bulan, udah jadi perwakilan penjualan regional. Kenapa tiba-tiba mau resign? Pak Wu. Kamu mau naik level. Seberapa panas pun pasar sewa. Cuma melayani kelas pekerja. Tapi kamu beda. Kamu melayani klien premium. Satu pesananmu saja. Lebih berharga daripada kerjaku 10 atau 15 hari. Kamu luar biasa. Hahaha. Hei, anak muda, kamu hebat. Ya. Kerja keras. Perusahaan tidak akan pernah memperlakukanmu tidak adil. Halo, Bu. Halo, saya mencari bosmu. Bos kami tidak ada di sini. Kami bilang tidak ada, jadi memang tidak ada. Jangan halangi aku. Hei, Bu, kamu tidak boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Aku ada urusan dengan bosmu. Kami bilang tidak ada, berarti tidak ada. Oke, aku beritahu kamu. Jangan halangi aku. Hei, Bu, kamu benar-benar tidak boleh masuk. Aku ada urusan dengannya. Kenapa aku tidak boleh masuk? Nyonya, sudah saya katakan. Bos kami benar-benar tidak ada di sini. Suruh dia keluar menemui aku. Dan minta dia mengembalikan uangku. Hei, kamu tidak boleh masuk. Cepat. Bos kami benar-benar tidak ada di sini. Ada apa? Bos. Kamu istri bos? Ya. Ternyata kamu. Kalian berdua. Dengan suamiku di luar negeri. Membeli rumah untuk selingkuhanmu, kan? Kuberitahu kamu, kalian harus kembalikan rumah itu. Dan kembalikan uangku. Klien belum datang. Kenapa aku harus mengembalikannya? Kamu tidak mau mengembalikan, ya? Kuberitahu kamu, aku akan panggil polisi sekarang. Bisakah kamu masuk akal? Kamu yang bicara akal. Aku tidak akan masuk akal. Aku akan duduk di sini hari ini. Kuberitahu kamu, aku akan berteriak keras-keras. Akan kuperlihatkan pada semua orang. Kalian adalah penipu serakah yang menggelapkan uang. Ada yang ingin Anda sampaikan. Pak W. Anda perlu menandatangani laporan tanah baru. Tunggu sebentar. Halo. Apakah ini Bapak Wimin? Ini Randa Real Estate. Anda sebelumnya mempercayakan kami properti di Australia. Kami butuh Anda tanda tangan perjanjian tambahan. Ada waktu? Anda salah orang. Rumah saya di Selandia Baru. Dan sudah ditransfer. Oh, oke. Maaf, mungkin kami salah. Maaf, kami agen properti. Kami hanya dapat fee agen. Tidak ada hal-hal aneh. Belum ada yang aneh. Saya lihat Anda cukup sibuk hari ini. Kita bicara lain hari. Oke, datang kerja tepat waktu besok. Oke. Anda Pak Wu, kan? Ya. Wu Jansen. Ya. Saya cari Lee Jansen. Ya, Lee Jansen.
Hei, tunggu. Tidak ada Li Jiansen di industri ini. Omong kosong apa? Halo, apakah ini Ruida Real Estate? Ah, Presiden Wei. Ini Wu Jiansen. Hai Jiansen. Ya. Tidak apa. Hei. Bersulang. Wah, enak sekali. Jadi, informasi properti di Selandia Baru itu publik. Tapi untuk pengumpulan bukti, notaris dan prosedur lain masih butuh waktu. Santai saja. Ini dia. Aku tidak menyangka bahwa masih ada pemahaman diam-diam di antara kita. Akhirnya ada orang yang menemukan Sisi dapat diandalkan dari saudaramu. Kamu sekarang punya pandangan baru tentang aku? Tidak buruk. Tapi terima kasih banyak kali ini. Jika kamu butuh apapun di masa depan, cukup katakan padaku. Dua hal. Jangan bicara seperti itu. Kalau begitu aku akan bantu kamu. Karena aku memang benar-benar ingin membantu kamu. Bukan untuk alasan lain. Ketika aku merasa senang. Semakin senang aku, semakin ingin aku membantu kamu. Ayo makan. Jika kamu tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Kamu tidak bisa makan tanpa bicara sih. Hei, Liu Shuang, apakah kamu sudah menentukan tanggal pindah? Aku akan bantu kamu waktu itu. Minggu ini hari Minggu. Ayo, kita minum lagi. Bersulang. Bibi cantik. Ini buat apa? Yang mana? Yang ini. Busa ini. Digunakan untuk membungkus botol dan toples ini. Kamu sangat perhatian. Hei, nanti traktir aku makan ya. Kamu benar-benar tidak mau itu? Kamu bahkan tidak mau menikah. Kenapa aku harus menyimpan fotonya? Oke deh. Aku suka kepribadianmu yang terus terang. Dan juga kepribadianmu yang penuh semangat. Little Apple, Jangan lari ke sini. hati-hati jangan menabrak apapun. Jika kamu terus berputar-putar di sini, aku akan memasukkanmu ke dalam kotak. Hahaha, bibi cantik. Kenapa kita harus pindah rumah? Karena setiap kali kita pindah rumah, kita akan tumbuh dewasa sekali. Bibi cantik Berapa kali kamu pindah rumah sejak kecil? Aku sudah pindah berkali-kali tak terhitung. Apakah nanti kamu akan pindah lagi di masa depan? Ya, sampai aku pindah ke rumahku sendiri. Kapan kamu bisa dapatkan rumahmu sendiri? Guo. Pergilah kemasi mainanmu. Oke. Bagaimana hubunganmu dengan Mingbul? Baik-baik saja. Biasa saja. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menandatangani kontrak? Sudah dapat kuncinya? Jiang Hai sudah mengambil alih rumah itu untukku. Aku hanya akan pergi menandatangani kontrak nanti. Oke. Bukan kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku dari Woniu Rental. Rumah ini milik perusahaan kami. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Aku adalah pemilik rumah ini. Kamu datang tepat waktu. Aku mau menyelesaikan masalah dengan perusahaanmu. Perusahaanmu berutang sewa rumah kepadaku. Kapan kamu mau membayarnya? Sewa apa? Aku tidak tahu tentang itu. Kamu berpura-pura tidak tahu, kan? Setiap kali aku menagih, selalu bilang beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini untukku hari ini, kamu tidak bisa pulang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang sewa ini. Jiang Hai, Kakak Licek, aku mengalami masalah sekarang. Aku mengalami beberapa masalah sekarang. Aku tidak bisa menyewa rumah ini. apa maksudmu? Apa maksudmu? Kakak, jangan khawatir. Aku akan kembali ke perusahaan untuk mencari solusi. Paman, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi manajer kami. Dia akan mengirim orang untuk menangani ini. Saya benar-benar minta maaf.
Tunggu saja sampai mereka datang, setelah itu kamu bisa pergi. Oke. Jiang Hai bilang nggak bisa disuain. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Ini dia. Siapa itu? Halo. Hei, aku lagi nih. Ini rumah yang kamu lihat. Oh, ada apa? Udah aku bilang dari beberapa hari lalu. Halo, tapi masih berantakan banget. Hah? Ada apa? Kenapa sih? Tante, rumah yang aku sewa. Ada masalah sementara. Bisa nggak dikasih keringanan beberapa hari? Aku kasih tahu duluan, kan? Nggak bisa sewa rumah? Itu masalah kamu. Itu tanggung jawab kamu. Masa seumur hidup nggak bisa sewa rumah? Aku nggak bisa ambil rumah selamanya? Hah? Tante, gimana kalau gini? 1 minggu. 1 minggu pasti nggak bisa. Nggak, pasti nggak bisa. Rumah ini buat pernikahan anakku. Hari ini, aku udah bawa dekorator. Buat masuk. Ayo, cepat masuk. Masuk dan keluarin barang-barang mereka. Keluarin semuanya. Boleh nggak? Aku pasti pindah dalam 3 hari. Lihat, ini pasti nggak boleh. Dan aku nggak bisa biarin kamu masuk. Ya, Nggak. aku beneran belum nemu tempat sementara. Hati-hati sama barang di dalam. Mainanku. Cepetan. Terus pindahin. Tante, cepetan. Pindahkan semua barang mereka keluar. Sudah putuskan? Mau bicara? Saat ini, atas nama klien saya Tuan Wei dan Nyonya Lin. Harta bersama kalian berdua adalah 2 juta yuan. Berdasarkan hukum dan etika, kami mempertimbangkan Nyonya Lin. Untuk keluarga selama bertahun-tahun, kami setuju memberikan 50% harta bersama, yaitu 1 juta yuan sebagai kompensasi perceraian Nyonya Lin. Untuk memberikan anak sumber daya pendidikan yang lebih baik. Hak asuh anak harus diberikan kepada klien saya. Anda bisa segera menandatangani perjanjian perceraian dan segera dapatkan kompensasinya. Seharusnya tidak. Sejauh yang saya tahu, Tuan Wei bergabung ART 8 tahun lalu. Karirnya lancar. Dan 3 tahun lalu, dia dipromosikan jadi direktur departemen produk. Gajinya P10. Baru-baru ini, dia jadi wakil presiden. Selama bertahun-tahun. 2 juta agak tidak masuk akal. Tuan Wei punya orang tua lanjut usia dan anak kecil. Dan ibu rumah tangga penuh waktu. Dia satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Dia menopang seluruh keluarga sendirian. Meski penghasilannya banyak, tapi tidak tahan dengan pengeluaran tinggi. Jika Anda ragu dengan simpanan Tuan Wei, kalau tidak keberatan repot, Anda bisa menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Oke. Mari kita hitung lagi. Ini beberapa dokumen. Yang ini laporan bank. Laporan bank penarikan besar dan sering Tuan Wei. Yang ini catatan transfer. Ke ibumu, Zhang Jinfeng. Ini catatan konsumsi ayahmu Wei Guoqiang. Catatan konsumsi di toko S4. Dan pelanggaran lalu lintas. Dan catatan parkiran bawah tanah. Bukti-bukti ini bisa buktikan bahwa Anda pengguna sebenarnya mobil ini. Ini satu lagi. Adalah catatan transfer pembelian properti luar negeri Anda. Dan detail rumahnya. Jelas, Tuan Wei telah melakukan tindakan memindahkan harta perkawinan. Dan aset-aset ini jumlahnya tidak kurang dari 15 juta. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok, jika salah satu pasangan menyembunyikan, memindahkan, menjual, merusak, atau menghamburkan harta bersama, atau memalsukan utang bersama, dan bermaksud merebut harta pihak lain, saat membagi harta bersama pasangan dalam perceraian, pihak tersebut dapat diberikan bagian lebih sedikit atau tidak diberikan sama sekali. Tian Shuo. Kapan kamu jadi begitu licik? Menurutmu ini tidak terlalu konyol? Kamu bisa menghitung saya.
Tapi membela kepentingan sendiri itu disebut licik. Sebagian besar yang disebut pemindahan harta perkawinan berada di luar negeri. Kamu harus tahu bahwa bukti-bukti ini tidak bisa langsung digunakan di pengadilan Tiongkok. Tidak bisa langsung digunakan. Kami telah mengesahkan dan mensertifikasi bukti luar negeri di kedutaan. Dokumen-dokumen ini telah kami atur. Jika diperlukan, kami bisa menyerahkannya kapan saja. Apakah Nona Li dan Nona C menyebabkan pemindahan harta perkawinan? Itu tergantung pada penilaian pengadilan. Begitu masuk pengadilan, proses perceraian akan berlarut-larut. Ini tidak baik untuk kedua klien kami. Tidak apa, kami punya banyak waktu. Saya bersedia menemani. Dan sepengetahuan saya, Tuan Wei telah berada dalam keadaan perselingkuhan jangka panjang. Dia seharusnya yang menyebabkan pernikahan hancur. Saya punya foto. Tuan, apakah ini Anda? Kami meragukan keaslian foto ini. Foto ini jelas-jelas salah posisi. Anda memfitnah. Hanya foto ini tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Apakah bisa jadi bukti? Kita lihat saja di pengadilan nanti. Jika Anda demi apapun demikian, Anda bisa mencobanya. Permintaan klien saya sangat sederhana. 60% dari seluruh harta, yaitu 9 juta yuan. Dan hak asuh Xiao Pingguo menjadi milik saya, Nona Li. Selesaikan ini secepat mungkin. Oke. Xie, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih, saya pengacaramu. Ini tugas saya. Meskipun saat ini, kita yang memiliki inisiatif. Tapi jangan terlalu optimis. Menurut pengalaman saya, kita harus semakin berhati-hati. Mereka akan melakukan apa saja. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Mengerti. Taruh saja di sini. Hei, Saya sudah pulang. bukan. Bawa saya ke taman hiburan. Bibi yang akan mengantarmu. Aku akan mengajaknya bermain sebentar. Kamu bicara saja. Oke, oke. Ada apa ini? Bukannya kamu bilang tidak menemukan rumah saat pindah? Saya sudah menemukan satu untukmu. Ayo, masuk ke mobil. Sudah susah payah, ayo masuk saja. Oke. Rumah tua ini, saya beli untuk investasi setelah kembali ke Cina. Jadi sudah lama kosong. Ada taman seluas 200 meter persegi di sini. Ada ayunan di taman, tempat anak-anak bisa bermain. Ada garasi di sebelah sana. Semua perabotan dan peralatan rumah sudah tersedia. Kabarikan saya jika kamu butuh sesuatu. Nanti saya akan belikan untukmu. Ah, lokasi rumah ini sangat bagus. Sangat nyaman untukmu bekerja dan Xiao Pingguo pergi ke sekolah. Sangat mudah. Rumah ini 100.000 kali lebih baik daripada rumah yang ditemukan Jiang Hai. Izinkan saya ke lantai atas untuk melihat-lihat. Hati-hati. Ini adalah berkah di balik bencana. Ini dapurnya. Izinkan saya melihat-lihat. Ya, Gui Sui, rumah ini benar-benar bagus. Sewanya pasti mahal, ya? ya. Karena tidak ada biaya agen. Ditambah lagi, kamu enak dan saling mengenal dengan baik. Jadi aku akan menyewakannya padamu dengan diskon 50% dari harga pasar. Kalau kamu merasa oke. Aku akan meminta Departemen Hukum untuk menyusun kontraknya. Oke, deal. Ayo cari restoran. Dan kita rayakan bersama, ya? Kalian berdua saja yang merayakan. Aku ada pekerjaan di perusahaan. Aku harus pergi. Oke, aku pergi dulu. Pak Gu, hati-hati. Bu, ada 2 kamar tidur di lantai atas. Turunlah untuk melihat. Sangat cantik.
datang. Hei, Ling Shuang. Kami datang menjengukmu. Lin Shuang baru pindah beberapa hari. Sudah bikin hidupmu seperti ini. Ya ampun. Lihat, lihat. Apa ini? Apa ini? Ling Shuang, kamu tidak akan membiarkan Guo kami makan takut bersamamu, kan? Ah, Aku sibuk kerja belakangan ini. Aku biasanya tidak seperti ini. lihat, lihat. Lihat debu ini. Sofa ini penuh debu. Banyak tungau di dalamnya. Ada rambut di sini. Pekaranganmu, kenapa tidak dibersihkan? Lin Shuang, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentangmu. Ya ampun, Ada urusan apa dengan aku? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? aku tanya mertuaku. Halo, Bu. Shuang, Oh, ada rambut lagi. Kamu santai saja. Aku bicara nanti. Hei, kami datang menemuimu dengan niat baik. Tapi mereka memperlakukan kami seperti pencuri. Itu keterlaluan. Katakan padaku apakah itu masuk akal. Kamu salah paham. Ibuku takut tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Lin Shuang, rumah ini memiliki sejarah yang panjang, kan? Ya. Ini adalah rumah tua megah. Ini adalah bangunan cagar budaya yang dilindungi. Lalu apa jika itu bangunan cagar budaya yang dilindungi? Tidak ada pemanas lantai. Juga tidak ada AC sentral. Lagi pula, rumahmu sudah bertahun-tahun tidak direnovasikan. Rumahnya memang agak tua. Tapi lokasinya bagus. Ini nyaman buatku kerja dan Guo sekolah. Ngomongin tentang Guo. Kenapa kita tidak melihat Guo? Di mana Guo kita? Guo tinggal bersama kakek neneknya hari-hari ini. Hei, Lin Shuang, kamu tidak punya waktu untuk merawat anak. Kamu harus serahkan hak asuh Guo ke Wei Ming. Kenapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Kamu hanya tidak mau hidup nyaman. Dan menyeret Guo kita menderita bersamamu. Tidak ada alasan untuk itu. Seorang ibu tidak boleh egois seperti itu. Kamu harus lebih banyak berpikir tentang anakmu. Aku memang harus kerja. Tapi Wei Ming juga harus kerja. Apakah dia punya waktu untuk merawat Xiao Pingguo? Tapi kami ada di sini. Kami bisa bantu Wei Ming merawat Xiao Pingguo. Orang tuaku juga bisa bantu aku merawatnya. Bagaimana bisa sama? Guo bermarga Wei. Sudah wajar dia ikut kami. Orang tuamu orang luar, bagaimanapun juga. Benar kan? Itu tidak sulit. Biarkan saja Xiao Pingguo ganti marga jadi Lin. Apa gunanya mengubah marganya? Hei, siapa kamu? Kenapa kamu campur tangan urusan keluarga kami? Lin Sheng tidak bermarga Wei. Menurut logikamu, dia juga orang luar. Jadi masalah antara dia dan kamu bukan masalah keluarga. Oh, omong-omong, pemikiran logikamu benar-benar tidak jelas. Sepertinya itu akibat kurang latihan ketika muda. Apa maksudnya? Itu maksudnya kalian berdua. Oke. Aku tidak butuh kamu datang kemari. Aku tahu kamu akhir-akhir ini sibuk. Jadi aku bawa makanan enak buat kamu dan Jiu Pingpo. Hah? Pantas saja. Wei Min sudah mengajukan perceraian. Kamu tidak pernah ribut. Ternyata kamu sudah punya pasangan baru. Jangan bicara omong kosong. Aku cuma rekan kerja sama Gu 11. Oh, rekan kerja. Dia datang ke rumahmu tanpa memberitahu dulu. Rekan kerja kamu sangat baik sampai mau bawa makanan buatmu. Apa kamu bercanda? He. Jalannya sudah sangat hafal. Ini bukan pertama kalinya kan? Aku sudah beberapa kali datang ke sini. Akui saja. Ming Shuang. Keluarga Wei kami adalah keluarga yang sopan dan terhormat. Xiao Pingguo tidak bisa ikut kamu yang berbuat onar. Bu, Apa yang kamu bicarakan itu? Ayo, keluar dari sini. Keluargaku tidak menyambutmu. Bagaimana? Kamu merasa bersalah kan? Haha. hei, Paman Lin. Kamu dan Wei Min belum bercerai. Secara logika, kamu harus memanggil kami ibu dan ayah. Kami akan tinggal di sini hari ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kami tidak mau pergi. Kamu bahkan tidak boleh biarkan kami membicarakan skalmu sendiri. Lin Shuang, biar aku kasih tahu kamu. Aku akan memberitahukan ini ke semua orang. Aku lihat apakah kamu masih punya muka untuk memperjuangkan hak asuh Xiao Pingguo.
Kamu. Jangan coba mengalihkan kesalahan kepadaku. Siapa yang punya masalah antara aku dan Wei Ming? Kau yang paling tahu. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Aku punya. Aku punya bukti. Dan aku tidak keberatan memposting bukti itu di gerbang ARK. Ya, dan bawahannya melihatnya. Orang macam apa anakmu itu? Dan seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak ingin keluarga kami. Dan berkesabaran. Aku sangat marah. Oh, bagaimana bisa Li Shuang menjadi seperti ini? Aku sangat marah. Agak, ini sudah keterlaluan. Oh. Di mana tasnya? Oh, tidak. Oh, terima kasih. Ayo cepat pergi. Mengapa tidak bisa? Mengapa selalu ada masalah di node ini? Kirimkan itu padaku lagi. ARK sedang mengevaluasi opone kami beberapa hari ini. Tapi menurut umpan balik mereka, nilai AUC dari opone kami bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Mereka pasti tidak akan setuju menerimanya. Aku tahu, beri aku sedikit waktu lagi untuk memeriksanya. Tunggu sebentar. Tidak ada kesalahan seperti ini selama ujian. Bagaimana ya masalahnya? Aku sudah menyesuaikan parameter sejak lama. Jadi aku menggunakan beberapa set tes untuk pelatihan. Kamu menggunakan soal tes untuk latihan. Ini sama saja seperti membawa jawaban ke ujian. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan level rendah seperti ini? Aku benar-benar ingin melakukan ini dengan baik, tapi aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku merasa cemas. Melihat masalah dari OP1. Jika kita mendesain ulang semua algoritma, efeknya seharusnya lebih baik. Tapi siklusnya terlalu panjang. Ini sama saja memulai proyek dari awal lagi. Jadi, OP1 tidak bisa dikirim ke Fang Zhong sesuai jadwal. Masalah OP1 adalah kesalahan salah satu anggota timmu. Ya. Tapi aku adalah pemimpin tim OP. Aku terlalu percaya pada hasil tes yang mereka berikan kepada saya. Tapi jika saya bisa lebih serius, menguji semua data lagi sendiri, maka situasi hari ini tidak akan terjadi. Saya harap bisa mengajukan permohonan ke ARK untuk menunda pengiriman OP1. Ini bukan hanya masalah penundaan pengiriman. Sebenarnya, selama periode ini, ARK telah mengajukan banyak keraguan tentang OP1. Saya dengar bahwa Wei Ming secara pribadi telah menghubungi beberapa perusahaan algoritma lain. Perusahaan mungkin sedang mencari pengganti untuk OP1. Ini adalah masalah internal perusahaan kita. Gang Zhou pasti akan memanfaatkan kesalahan ini dan membuat keributan besar. Selamat pagi, bos. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya dengar ada masalah dengan OP1. Pan Xi sekarang secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bisa mengirim tepat waktu. Dan waktu penundaannya tidak dapat ditentukan. Menurut kontrak, ini adalah pelanggaran kontrak yang serius. Ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Terima kasih. Sejak menandatangani kontrak dengan Pan Xi, Cheng Xi, dia selalu menyebut OP1 dalam rapat rutin. Dia bilang ada bug teknis, atau bahwa itu akan segera usang. Pan Xi bersedia menurunkan harga karena merasa bersalah. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Lin Shuang adalah penanggung jawab OP1. Aku selalu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Mungkin orang tua MU punya ide lain. Berpikir bahwa itu karena aku. Sudah Lin Shuang, dan memberinya kesempatan. Kamu ingin mengeluarkan Pan Xi. Bukan karena aku ingin mengeluarkan Pan Xi. Memang ada masalah dari dalam dirinya sendiri. Selama periode ini, banyak perusahaan kecil telah menyalin algoritma Opone yang kinerjanya berbeda dengan Pan Xi. Tapi mereka memiliki keunggulan harga. Aku sudah ragu-ragu. Secara kebetulan, Lin Shuang sendiri yang membuat masalah. Kita bisa menggunakan pelanggaran kontrak Pan Xi sebagai alasan untuk mengganti pemasok algoritma. Mungkin kalian semua tahu. Karena Opone tidak bisa menepati waktu pengiriman, ARK minta kontrak Jahiri. Jadi kami dan ARK hampir mengakhiri kerjasama. Menurut kontrak, kami masih harus menanggung denda. Seluruh proyek mengalami kerugian parah. Ini adalah kecelakaan pengiriman besar.
Tanggung jawabnya ada di seluruh anggota tim OP1. Tim OP1, Kalau OP1 bermasalah, tim kami juga patut disalahkan. Kami minta maaf atas kerugian besar bagi perusahaan. Kami sangat minta maaf. Tapi saya pemimpin OP1. Sebagai ketua tim, saya gagal berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Masalah yang bawa ke situasi tak terbalikan ini. Semua akibat dari kesalahan ini harus saya tanggung sendirian. Saya sangat paham indikator manajemen kami. Berdasarkan situasi kesalahan ini, saya juga tahu perlakuan apa yang akan saya terima. Untuk kerugian yang ditimbulkan pada Presdirgu dan tim, saya mungkin tak bisa ganti dalam waktu dekat. Saya mohon Presdirgu setujui pengunduran diri saya. Sebagai pemimpin tim OP1, tanggung jawab paling dasar yang harus saya pikul. Kamu dan Aiking rangkum materinya. Dewan butuh penjelasan. Selain itu, HR lain akan berkomunikasi denganmu. Oke. Ling Shuang. Panshi memang rugi besar kali ini. Tim OP juga harus bertanggung jawab. Tapi kamu tak perlu pergi. Lagi pula Gusu ada di sini. Asal kamu minta, dia pasti cari cara lindungi kamu. Di hari pertama saya kembali kerja, saya bilang pada diri sendiri, setiap langkah saya ke depan, akan saya andalkan kemampuan sendiri untuk lewati. Karena saya tak punya siapa-siapa untuk andalkan. Dan saya tak lagi percaya pada yang disebut backing. Hari ini, mudah bagi saya minta tolong Gusu. Tapi itu akan bertentangan dengan niat awalku. Lagi pula, Gusu lebih berprinsip daripada aku. Aku tidak ingin mempermalukannya. Gusu juga seharusnya tahu prinsipmu. Jadi dia setuju membiarkanmu pergi dengan mudah. Lagi pula, kita sudah bersaing selama bertahun-tahun. Mereka masih punya konsensus dasar. Saling menghormati prinsip masing-masing. Mungkin adalah rasa hormat terbesar yang bisa kita tunjukkan. Ini semua salahku yang melibatkanmu. Lin Sheng, aku menunggumu menjadi orang besar di industri ini. Tapi kamu pergi tanpa sepatah kata. Haha, aku mati sebelum sukses. Tidak, jangan bilang begitu. Aku hanya pergi. Jangan dibuat seperti aku menghadiri pemakamanku sendiri. Kakak Lin Shuang, kami semua tidak ingin kamu pergi. Aku juga tidak ingin meninggalkan kalian. Selama ini, baik kamu yang toleran dan mendukung, atau mengejekku, kamulah yang membuatku seperti sekarang. Terima kasih. Aku hanya bekerja di Panshi beberapa bulan. Tapi kalian akan jadi teman seumur hidupku. Salam. Hasil itu penting. Tapi kamu harus ingat, untuk menikmati prosesnya. Lin. Kemampuan kerjamu kuat. Tapi jangan terlalu emosional. Sisi. Kamu wanita paling dikagumi di Panshi. Aku akan bekerja denganmu lagi jika ada kesempatan. Kebetulan sekali. Kamu baru saja jadi orang yang paling kukagumi. Daxing. Saat aku mulai bekerja dulu, kupikir kamu orang luar biasa. Kamu tahu segalanya. Aku belum sempat pakai kartu pijat yang kamu beri. Nanti aku kembalikan. Dan kita janji naik gunung bersama. Kita masih perlu buat janji. Bagaimana mengatakannya? Persahabatan kita akan abadi.
dan air hijau mengalir. Kakak, Tenangkan diri dan jangan emosi. Aku sudah keluar dari panci. Aku benar-benar nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Kamu sudah berjuang keras selama ini, dan akhirnya dapat kerjaan ini. Tapi kamu malah mengundurkan diri. Ada masalah dengan OP1. ARK mengusulkan untuk mengakhiri kontrak. Menurut peraturan perusahaan, seharusnya kamu dipecat. Aku yang mengajukan pengunduran diri. Biar semua dapat jalan keluar. Kamu malah mengajukan pengunduran diri. Ah, kamu tahu kan kamu sedang dalam gugatan cerai? Kamu nggak boleh kehilangan pekerjaan. Ini bukan salahmu. Wei Min benar-benar hina. Dia malah memanfaatkan kesalahanmu untuk membuat masalah dan membuatmu kehilangan pekerjaan. Dia cuma pengecut yang tak tahu malu. Oh, jangan khawatirkan aku. Notaris bilang, kita akan punya posisi kuat dalam negosiasi cerai. Meski aku kehilangan pekerjaan, tapi aku punya pengalaman kerja. Nona, kamu tahu nggak apa kata ketua tim OP1? Kamu hebat banget. Aduh, luar biasa. Dan yang paling penting, aku bukan lagi orang yang tahu suami selingkuh. Lalu langsung ambruk saat tahu suami selingkuh. Aku punya keberanian hadapi kesulitan. Kakek, nenek, sayang. Sayang, oh, hari ini, akhir tahun. Akhir tahun, kayak malam tahun baru kecil. Sudah ajak ayah ibu makan malam bersama. Cuma anak perempuan kita, yang diam aja. Ya, soalnya anak perempuanmu tahu. Orang tuamu pasti kasih makan. kamu nggak tahu, Suo-Suo. Ibumu mau bawa supermarket pulang. Pinggangku hampir patah. Hampir nggak bisa pulang di tengah jalan. Kamu harus terbiasa. Oh, ngomong-ngomong. Bapak, ibu, paman, bibi, minum dulu. Ini kasih cewek Jiang yang sering kamu ceritakan? Oh, terima kasih. Wah, manis banget. Sekarang aku tahu dari mana mulut manis guo-guo. Hahaha, Bibi. Bibi dan paman kelihatan cocok banget. Terima kasih, terima kasih. Paman, anakmu sudah datang. Aku mau masak. Malam ini kita makan malam bersama, ya. Biar aku bantu. Kamu duduk saja. Biar aku saja. Ya. Apa orang tuamu tidak bisa datang karena ada urusan? Tidak, pagi tadi aku telepon ibuku. Dan dia janji akan datang. Ayahku biasanya sibuk. Tunggu sebentar lagi. Tidak apa-apa, tunggu sebentar saja. Ya, Selamat dan sehat. Lancar. Bagian pentingnya datang nih. Lihat, Little Apple.
Angpau datang. Ini, Guo. 1, terima kasih kakek. Shuang. 1 untuk ayah. Ini, cewek Jiang. Ini untukmu. Aku tidak mau. Apa tidak pantas? Shuang. 1. Ini tradisi lama keluarga kami. Saat liburan, yang tua harus kasih angpau ke yang muda. Meski tidak banyak, ini mewakili harapan kami untuk doakan keuntungan. Ya, bagus. Tidak banyak. Hahaha. Tidak banyak, hahaha. Pertama kali aku ngomong asal-asalan. Bagus. Pamanmu, biasanya, dia sangat pelit. Cuma setahun sekali. Itu fitnah murni. Biar aku yang bersaksi. Tante, traktir aku es krim dong. Oh, mulutmu manis banget. Tante beliin es krim yang super besar, ya? Oke. Oke. Ini pangsit buatan nenekku. Isi pangsit ini aku kasih isian Hawthorne. Siapa yang makan hari ini? Tahun depan bakal makmur dan beruntung. Ayo. Aku aja. Biar aku sajikan. Coba dulu. Beneran? Kamu belum makan. Hahaha, aku kira kamu udah makan. Ditiup dulu, ditiup, UMHM. Kayaknya ini isian Hawthorne. Oh, si Xiao Juan tahu ya? Si Xiao Juan tahu. Tahun depan bakal makmur dan lancar. Ayo kita bersulang untuk Xiao Juan bareng-bareng. Oke, dadah. Ayo, bersulang. Semua makmur. Iya, ayo. Jiang 11 bilang dia pakai hidupnya buat menyembuhkan masa kecilnya. Sementara aku pakai masa kecilku buat menyembuhkan hidupku. Tapi apapun itu, kita semua udah sembuh. Iya. Halo Pak. Bisa kita hidangkan masakannya? Maaf, tamu kami belum datang. Jadi, masalahnya, koki kami bakal pulang sejam lagi. Bisa tolong telepon dan tanya tamunya lagi? Oh. Halo, Bu. Di mana? Kenapa nggak datang? Bukannya kita janjian merayakan tahun baru bareng? Aku dan Wei Min pesan 1 meja masakan. Wei Min juga beliin ibu banyak hadiah. Halo, Pak. Halo, Pak Huang. Ya. Aku dan Jia Yi sudah memesan restoran yang sangat spesial. Dan ingin mengundang kalian berdua untuk makan malam reuni. Ini adalah reuni keluarga kita. Kami tidak mengundang orang lain. Kau benar. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan pernikahanku dengan Jia Yi kepada kalian berdua. Pernikahanmu. Wei Ming. Kau sudah punya istri. Kau sudah terikat pernikahan. Tapi kau masih mau membicarakan pernikahan baru dengan kami. Apakah kau dirasa ini sangat tidak tahu malu? Tidak apa-apa. Anggap saja orang tua kita memberi kita waktu berdua saja. Makan sendiri saja. Pelayan. Halo. Kita bisa mulai. Oke. Selamat liburan. Guru Lin. Hei, Guo. Tidak usah datang kemari. Lihat, Guo dan yang lain sedang bermain dengan bunga. Oh, kukira siapa ini? Ternyata kamu, Presiden Gu. Aku baru saja selesai bekerja di kantor. Aku datang ke sini dengan sengaja.
Oh, aku datang ke sini dengan sengaja. Tidak ada apapun yang bisa dilihat bahkan jika kamu datang secara khusus. Aku khawatir dengan Ling Xuang. Akhirnya kamu juga bisa merasa prihatin dengan Ling Xuang kami. Hari ini di kantor, kamu hanya diam melihat dia pergi seperti itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu sangat baik. Oke, berhenti bicara tentang dia. Sebenarnya, aku sudah muak melihat wajahnya. Sekarang kita kembali menjadi teman sekelas. Lihat sekarang, aku akan mengganggu kamu. Ah, sayang. Paman Gutemani, aku menyalakan kembang api. Wah, sangat indah. Wow, Oke, kembang apinya seperti bintang. Wow, Apakah kamu lelah? MM, Ibu, ayah, Mimi. haha. Oh, Xiao Jiao. Aku masak ayam betina tua untukmu. Bibi dan paman. Wei Ming, kalian bicara dulu. Aku mau mandi. Oke, Lihat, kurus sekali kamu. Perlu nutrisi untuk tubuhmu. Minum selagi hangat. Oke, aku belum lapar. Taruh saja di sini. Ya ampun. Kamu bilang sup ayamku. Enak banget. Luar biasa. Minum sedikit. diam. Dia capek. Dia kenapa? Cuma capek aja. Ah, Hei, Mimi. Orang tua Jiayi bilang apa hari ini? Kapan rencana nikahnya? Orang tuanya nggak datang hari ini. Mereka nggak setuju. kalian sudah dekat banget. Masih nggak mau mengalah? Apa karena kamu belum cerai? Jadi, mereka anggap kamu belum layak bahas pernikahan. Pasti ada alasan di balik ini. Aku dan Lin Xuang belum cerai. Nggak tepat bahas pernikahan sekarang. Bukan kamu yang salah posisi. Lin Xuang yang nggak mau cerai. rencana kerja kamu selanjutnya gimana? Jangan khawatir. Pokoknya, aku nggak akan jadi ibu rumah tangga lagi. Sebenarnya, saat kembangkan OP1, aku nemu banyak ruang optimisasi. Cuma karena jadwal proyek, aku nggak sempat pikir ulang. Algoritma. Nggak ada yang terbaik, cuma yang lebih baik. Sekarang akhirnya ada waktu untuk pikir keseimbangan ruang waktu algoritma baru. Tapi sekarang aku cuma pengangguran. Dan sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk membicarakan pengembangan algoritma baru. Mari kita realistis. Besok aku akan kirim resume ke aplikasi rekrutmen. Kamu benar-benar tidak bisa cari kerja asal-asalan. Tahu tidak yang paling kubenci? Yang paling kubenci adalah banyak orang cari kerja tanpa arah. Lalu buang waktu di pekerjaan yang tidak cocok. Buang waktu. Dan mengubur bakat mereka. Bagaimana kamu tahu? Pekerjaan baruku cuma buang waktu. Karena kamu tidak akan pernah menemukan yang mengenalimu selengkap aku. Dan bos yang teliti. Dan aku juga tidak ingin melihat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk melatih seorang talenta, pergi ke perusahaan kompetitor. Tak kusangka kamu bukan hanya narsis, tapi juga egois. Ku beritahu, Ming Ming. Kamu jangan sampai membuat keluarga Huang marah. Kalau tidak, jangan sampai berakhir dengan tangan kosong. Ming Ming, kamu harus cepat cari solusi. Ling Xuang itu sudah bersama kita bertahun-tahun. Dan kita tidak pernah memperlakukannya tidak adil. Karena sudah begini keadaannya. Mari kita berpisah dengan baik. Ling Xuang sengaja buat kita tidak senang. Maka kita juga tidak mudah ditindas. Ya ampun. Ibu, ya? Tenang, Jiayi mau istirahat.
Kalian berdua sebaiknya pulang sekarang. Ini, haha. Ini hadiah dari Jiai untukmu. Serius? Kalau kamu ada waktu sekarang, kenapa tidak gunakan waktu ini untuk tuliskan ide awal untuk algoritma baru? Tanpa target pelanggan. Bukankah ini agak terlalu idealis? Sebenarnya, menurutku, kamu tidak perlu terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek. Kamu seharusnya berpikir mendalam dan buat rencana investasi jangka panjang. Misalnya, saya. Sebenarnya, kamu hanya melihat saya menjual perusahaan Amerika saya dan menghasilkan banyak uang. Tapi kamu tidak melihat betapa menderitanya saya saat memulai bisnis. Waktu itu, konsep produk saya relatif maju. Pengguna belum terbiasa. Pengakuan pasar rendah. Dan investor semua menunggu dan melihat. Tak ada investor berani ambil risiko investasi pada saya. Saya mentok di mana-mana. Jadi saya hanya bisa kerja sebagai pelayan untuk bertahan hidup. Dan begadang menulis kode. Serta jualan produk saya dari pintu ke pintu. Kemudian, saya mungkin datangi lebih dari 200 perusahaan. Saya sudah tak sanggup lagi. Saya ingin menyerah. Hei. Tapi tiba-tiba seorang pelanggan memutuskan mencoba. Dan memesan pertama kali. Saya sangat berterima kasih padanya. Sekarang kami jadi sahabat dekat. Terkadang, kemenangan milik mereka yang bertahan sampai akhir. Juga, kali ini, Ark mencoba keluar dari Rock. Cari perusahaan kecil untuk buat proyek tiruan. Bagi kamu, dan bagi Panshi, ini aib besar. Saya dengar kamu berniat balas dendam. Bukan balas dendam. Cuma beri mereka pelajaran. Dan buat mereka tahu. Apa itu pemikiran algoritmik yang sesungguhnya.